Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di seri pembelajaran Fisika Dasar 2. Kali ini kita akan melanjutkan materi untuk arus dan hambatan dengan CPMK yang sama, yaitu mahasiswa mampu menghitung parameter listrik, khususnya untuk arus dan hambatan, dan bahan kajiannya hubungan resistivitas, resistansi, dan suhu. Kemudian secara spesifik kita akan membahas hukum Ohm dan daya pada rangkaian listrik. Oke, yang pertama resistivitas bahan dan koefisien suhu. Dari tabel ini kita melihat bahwa resistivitas itu memiliki hubungan dengan suhu ya. Di sini dengan nilai koefisien suhu yang berbeda-beda. Misalnya pada silver dengan nilai resistivitas 1,59 kali 10 pangkat minus 8 memiliki koefisien suhu sebesar 3,8 kali 10 pangkat minus 3 derajat Celcius ya, pangkat min 1. Sementara untuk koper ya atau tembaga, nilai resistivitasnya yaitu 1,7 kali 10 pangkat minus 8 dengan koefisien suhunya sebesar 3,9 kali 10 pangkat minus 3. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan ya, setiap bahan punya karakteristik intrinsik kelistrikan yang berbeda-beda atau punya nilai resistivitas yang berbeda-beda ya. Semakin besar nilai resistivitasnya, kita melihat dari angka yang ada di tabel ini, maka ternyata terjadi sebaliknya pada koefisien suhu ya. Nilai resistivitas yang kecil memiliki nilai koefisien suhu yang semakin besar ya. Sementara untuk resistivitas yang lebih besar, nilai koefisien suhunya semakin kecil. Dari tabel ini terlihat bahwa koefisien suhu dan resistivitas dari koper, kemudian dari silver sama aluminium itu, di antara ketiganya yang paling konduktif adalah silver ya. Artinya kalau sebenarnya kita mau menggunakan konduktor atau kawat penghantar yang konduktivitasnya paling tinggi, maka kita bisa menggunakan silver. Tapi dalam kehidupan sehari-hari yang umum dijumpai adalah koper dengan aluminium ini ya. Meskipun kita tahu bahwa nilai resistivitasnya lebih tinggi daripada silver. Ya, mungkin ini karena faktor harga ya, nilai jualnya ya. Mungkin koper sama aluminium lebih rendah ketimbang harus menggunakan silver, begitu. Oke, sekarang kita coba lihat bagaimana hubungan antara resistivitas, resistansi, dan suhu ya. Pada rentan temperatur tertentu, di sini kita bisa lihat pada kurva A atau grafik H hubungan antara temperatur dengan resistivitas pada suatu logam. Ternyata ada perubahan yang linear ya terhadap temperatur. Kita bisa lihat dengan temperatur acuannya T0 dan resistivitas acuannya adalah ρ0. Ini ketika T-nya dinaikkan atau temperaturnya ditingkatkan, maka resistivitas dari bahan itu juga semakin tinggi ya atau semakin besar. Artinya apa? Jika temperaturnya naik, maka resistivitas bahan atau material juga semakin besar. Tetapi kalau kita perhatikan kurva atau grafik B dan C, ternyata kenaikan resistivitas, kenaikan temperatur ini tidak diikuti dengan kenaikan resistivitas, tapi justru terjadi yang sebaliknya ya, di mana peningkatan suhu menyebabkan terjadinya penurunan nilai resistivitas, dan bahan seperti ini digolongkan sebagai bahan semikonduktor. Kenapa bisa begini ya? Atau kenapa sih bisa justru resistivitasnya berkurang? Nah, pada bahan semikonduktor kita tahu bahwa sebenarnya elektron bebasnya ini kurang ya, sehingga bukan merupakan penghantar yang sangat bagus. Tetapi ketika diberikan suhu luar atau dinaikkan suhunya, maka interaksi antara inti dengan elektron-elektron yang berikatan dengan inti itu kemudian banyak yang lepas, sehingga menyebabkan
elektron bebasnya semakin meningkat. Nah, ini yang mungkin menjadi faktor kenapa resistivitasnya kemudian menurun dengan adanya kenaikan suhu. Kemudian yang unik lagi adalah grafik C ini, kalau kita lihat, yaitu pada bahan superkonduktor, suhunya, penurunan suhu diikuti dengan penurunan resistivitas. Tetapi pada suhu kritis ternyata resistivitas dari bahan-bahan superkonduktor ini memiliki hambatan yang resistivitasnya menjadi 0, ya, menjadi 0. Nah, dari relasi sebelumnya kita lihat bahwa resistivitas itu sebanding atau berbanding lurus dengan rho, ya, yang di video sebelumnya R sama dengan rho L per A. Nah, kalau resistivitas ini bergantung pada suhu, berarti secara tidak langsung hambatan atau resistansi daripada resistor juga dipengaruhi oleh suhu. Nah, nilai resistivitas dari bahan ini kemudian yang kita kenal ada pengelompokan jenis bahan. Ya, ada namanya bahan konduktor, ada semikonduktor, dan ada isolator. Ini ditentukan oleh resistivitas dari bahan tersebut atau sifat intrinsik kelistrikan dari bahan tersebut. Nah, kalau kita lihat konduktor ternyata memiliki nilai resistivitas yang sangat rendah atau konduktivitasnya sangat tinggi. Sementara pada bahan isolator, semikonduktor, mohon maaf, ternyata ordenya itu adalah 10 pangkat min 5. Ribuan sampai 10 pangkat min 5. Dan untuk isolator kita bisa melihat di sini nilai resistivitasnya ordenya 11 ke atas, ya. Jadi sangat tinggi resistivitasnya atau konduktivitasnya sangat kecil atau bisa diabaikan begitu. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana sih hubungan antara arus dengan sumber tegangan, ya, yang dipopulerkan oleh Georg Simon Ohm, yang memberikan penegasan bahwa besarnya arus yang melewati suatu sistem atau konduktor misalnya itu sebanding dengan beda potensial yang diberikan pada sistem tersebut dengan hubungan yang linear seperti ini, ya. Semakin besar beda tegangan yang diberikan, maka arusnya juga semakin tinggi. Nah, hal yang perlu digarisbawahi di sini bahwa konduktivitas sistem ini hanya memenuhi hukum Ohm ketika nilai dari hambatan ini independen terhadap beda potensial. Artinya besarnya R itu tidak bergantung dari besarnya V, tetapi V di sini hanya bergantung pada I, atau hanya atau saya mengatakan seperti ini, I hanya bergantung pada P. Artinya I ini akan besar ketika P-nya besar. Artinya sebanding. Nah, konstanta kesebandingannya ini adalah 1/R. Kalau di kurva ini atau grafik ini kita mengenal gradiennya ini adalah berbicara tentang resistansi. Hubungan linear antara arus dengan tegangan itu yang kita kenal dengan istilah resistansi. Oke. Nah, pada bahan-bahan tertentu ternyata sistem tidak memenuhi hukum Ohm, ya, atau ada bahan yang tidak memenuhi hukum Ohm, artinya tidak lagi didapatkan hubungan linear antara arus dengan tegangan tadi, ya, antara arus dengan tegangan. Nah, ini contohnya adalah pada bahan semikonduktor seperti dioda dan transistor. Kita bisa lihat di sini grafiknya tidak lagi linear tetapi melengkung seperti ini, ya. Oke, sekarang kita coba tinjau hukum Ohm secara mikroskopik. Ini tujuannya adalah kita pengen mempelajari, ya, atau mengetahui suatu material tertentu apakah memenuhi hukum Ohm atau tidak. Maka untuk mengetahui itu kita harus lihat secara detail proses konduksi pada tingkat atomnya. Misalnya konduksi pada logam. Di sini kita ambil contoh tembaga. Nah, elektron bebas bergerak di dalam volume tertentu di dalam konduktor.
dan kita mengasumsikan elektron yang bergerak tersebut bertumbukan dengan sesama elektron di dalam bahan dan mencapai kesetimbangan termal. Artinya pada saat terjadi tumbukan antara elektron tidak terjadi proses perpindahan kalor karena dalam keadaan setimbang termal. Oke, taruhlah kita ambil contoh di sini, misalnya pada suhu ruang tadi ya, yang logam sebelumnya, misalnya pada tembaga dengan suhu ruang 300 Kelvin, diperoleh laju RMS dari elektron di dalam bahan tadi itu adalah 1,17 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Ini sangat tinggi ya. Kecepatan dari elektron kalau kita tinjau secara individu di dalam bahan tersebut itu adalah 1,17 kali 10 pangkat 5 meter. Nah, karena terjadi tumbukan, waktu tumbukan antar elektron di dalam bahan ini itu adalah kita simbolkan dengan tau. Ini adalah waktu rata-rata tumbukan ya antara partikel bermuatan di dalam elektron tersebut. Nah, ketika konduktor ini diberikan beda potensial pada ujung-ujungnya, maka menyebabkan elektron tersebut akan mengalami gaya yang besarnya E dikali dengan muatan dari elektronnya dikali dengan medan listrik ya atau medan sumber yang diberikan. Nah, karena ada gaya maka menyebabkan terjadinya percepatan atau perubahan kecepatan pada gerak elektron di dalam bahan tersebut. Nah, perubahan kecepatan ini sebenarnya perubahan kecepatan ya dari yang ada medan dengan yang tanpa medan ini kita mengenal dengan istilah kecepatan hanyut ya dengan arah yang berlawanan dengan arah medan ya. Jadi kalau misalnya medannya dari kanan ke kiri maka kecepatan hanyutnya atau kecepatan driftnya justru arahnya adalah dari kiri ke kanan. Nah, besarnya kecepatan hanyut ini itu adalah perkalian antara percepatan dikali dengan waktu tumbukannya. Nah, kalau percepatan adalah E dibagi dengan mm, maka kita dapatkan kecepatan hanyutnya atau driftnya adalah E besar dibagi M dikali dengan waktu rata-rata tumbukan. Oke. Nah, kalau kita menghubungkan dengan relasi arus ya tentang mohon maaf kalau kita menghubungkan dengan relasi sebelumnya yaitu rapat arus perkalian antara NE dikali dengan VD. VD ini adalah kecepatan drift atau hanyut, maka kita dapatkan relasi bahwa kecepatan hanyut itu sama dengan EE per ME dikali dengan tau. Kemudian kita bisa menghitung berapa besar E atau medan listrik yang bekerja pada partikel tersebut, partikel bermuatan di dalam konduktor itu sama dengan M per E kuadrat dikali N dikali dengan tau dikali J. Nah, dari sini mengingatkan kita dengan relasi sebelumnya ya, yaitu nilai E sama dengan rho dikali dengan J. Dari sini terlihat bahwa besarnya E itu besarnya J ini sebanding dengan besarnya E. Ya, artinya E ini semakin besar ketika J-nya semakin besar atau sebaliknya ya. Tetapi ini tidak mempengaruhi besarnya rho ya. Konstanta sebandingan di sini tidak lain adalah M per E kuadrat N dikali dengan tau, yaitu nilai resistivitas. Tetapi di sini masih ada yang perlu diperhatikan, yaitu nilai tau-nya. Ya. Apabila tau-nya tidak berubah, maka untuk bahan ini akan berlaku hukum Ohm. Artinya bahan ini masuk ke dalam bahan ohmik, ya, di mana ada relasi yang terjadi antara V dan I secara linier karena memenuhi hukum Ohm. Oke, bagian terakhir kita akan bahas terkait dengan transfer energi
pada rangkaian listrik. Contoh misalnya ini ada rangkaian di mana ujung-ujung dari black box ini yaitu memiliki beda tegangan VAB. Ya. Black box ini bisa diisi apa aja, misalnya diisi hambatan, motor listrik, atau aki. Nah, jika muatan deki ini mengalir dari A ke B, maka energi potensial muatan ini berkurang sebesar deki dikali dengan VAB. Jadi energi potensial, kalau misalnya ini, kalau misalnya muatan mengalir sebesar deki dari A ke B, berarti otomatis ada pengurangan energi potensial, ya. Pengurangan atau kehilangan energi potensial ini ditransfer ke dalam boxnya, ya, ke dalam kotak, menjadi energi dalam bentuk lain. Misalnya kalau resistor, ya kemungkinan akan jadi panas. Kalau itu adalah motor listrik, maka ini mungkin akan menjadi energi kinetik. Atau kalau misalnya aki, maka akan ada energi potensial yang tersimpan di dalam aki tersebut. Nah, jika dalam waktu tertentu yaitu dt, maka transfer energi yang terjadi dalam waktu dt itu adalah du sama dengan dq dikali dengan VAB. Dengan dq ini kita tahu bahwa I sama dengan dq per dt, ya, sehingga dq ini sama dengan I kali dt dikali VAB. Oke. Nah, relasi antara energi atau transfer energi per satuan waktu ini yang kita kenal dengan istilah daya listrik atau laju aliran energi per satuan waktu. Nah, kalau kita ganti DU-nya dengan relasi yang sebelumnya yaitu I dt VAB, maka kita akan dapatkan relasi baru untuk daya, yaitu perkalian antara arus listrik dengan beda tegangan antara A dan B. Jika beda tegangan itu adalah I dikali dengan R, maka kita dapatkan relasi baru untuk daya listrik yaitu I kuadrat dikali R atau P sama dengan V kuadrat per R. Nah, daya ini satuannya adalah voltmeter, volt ampere jika kita mendapatkan relasi dari ini, yaitu I dikali VAB. Kemudian satuannya joule/scone jika daya itu adalah laju aliran energi per satuan waktu, atau satuannya adalah watt. Oke, baik adik-adik, untuk materi arus dan hambatan cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.